wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kita sama-sama memuji Allah sembari bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Selawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para ulia, syuhada, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, orang-orang saleh dan juga kita semua. Semoga Allah mudahkan berbagai urusan dunia dan akhirat kita. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar dan solusinya. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Kemudian di waktu-waktu terbaik seperti ini, di tempat terbaik, di momen terbaik, kita manfaatkan juga untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan Allah dari segala bahaya dan musibah, dari segala bencana dan wabah. Seandainya wabah Covid ini masih ada, semoga Allah cabut, Allah tarik, Allah punah dan musnahkan sehingga kita semua terlindungi dari kemungkinan tertular penyakit tersebut. Dengan mengharap ridha dan hidayah Allah, mari kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat dan ridha Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Kita memasuki pembahasan tanda-tanda kiamat yang masih jauh pada urutan ke-33. Tahwinul amin wa'timanul khain. Tanda yang ke-33 adalah menganggap sebagai pengkhianat terhadap orang-orang yang amanah, yang terpercaya, dan sebaliknya mempercayai orang-orang yang berkhianat. Dunia terbalik, kata Deddy Mizwar, ya. Dunia terbalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Tahwinul amin maksudnya ada orang-orang terpercaya, orang-orang jujur, orang-orang baik hati, orang-orang saleh, diberikan kemasan buruk oleh sebahagian orang, kemudian dicerca, dicela, setelah terlebih dahulu dijebak dengan berbagai jebakan yang ada. Dijebak untuk ikut-ikutan melakukan kejahatan dan kesalahan, untuk masuk ke dalam sistem yang kotor, ternoda dan bobrok. Lalu kemudian setelah terjebak, diviralkan, disebarluaskan keburukan, kejahatan, keternodaan orang-orang yang awalnya tadi adalah orang-orang saleh, orang-orang terpercaya, orang-orang yang jujur. Ada yang nggak bisa terjebak, ada yang nggak bisa dijebak,
karena komitmen terhadap kebenaran sangat kuat. Tetap diopinikan, dikembang opini, dikembang alur pikir melalui media massa, melalui media sosial, agar seseorang yang hendak dia katakan buruk itu bisa dianggap buruk pula oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan pembunuhan karakter. Orang-orang baik disebut-sebut sebagai penjahat, difitnah, kemudian dicaci, kemudian dicercah. Sebaliknya, i'timanul khain, para pendusta, para pengkhianat, para kaplat, orang-orang jahat, dipuja-puji, dielu-elukan, ditempel gambar besar-besar, dihormati ketika pergi kemana-mana. Kenapa? Itulah dunia bolak-balik. Orang baik dikatakan sebagai jahat, orang jahat dikatakan sebagai orang baik. Pak Ibu berbahagia, dulu tahun-tahun 80-an beberapa penulis kitab, penulis buku-buku laris saat itu menuliskan tentang Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri artinya perang urat saraf. Saat itu ketika kita membaca, kita masih berhayal-hayal. Apa yang dimaksud dengan perang urat saraf itu? Perang yang kita tahu kalau zaman lama dulu pegang pedang, pegang panah, muncang, mencincang, menembak. Setelah itu maju pakai senjata. Setelah itu maju pakai bom nuklir, rudal dan sebagainya. Itu perang. Itu kata para pakar itu, ada perang terdahsyat daripada itu. Perang urat saraf katanya. Yang nulis bukunya ini veteran militer, sudah berhenti, pensiunan militer. Perang dahsyat itu perang urat saraf. Kalau perang senjata itu mati fisiknya ketika senjata atau peluru menyasar orang tersebut. Misalnya yang ditargetkan si A, ketika ditembak si A mati, selesai urusannya. Atau satu kaum penduduk misalnya penduduk Hiroshima dijatuhkan bom, mati sekalian atau sekian banyak orang, selesai sampai di situ. Itu perang militer, perang fisik. Sedangkan perang urat saraf yang diserang bukan fisiknya tetapi nalarnya, pikirannya, perasaannya, sehingga mati nalarnya itu. Tetapi dia hidup, fisiknya masih hidup, gentayangan, nalarnya sudah mati, nggak bisa berpikir lagi. Yang baik nggak bisa dia katakan baik lagi, yang buruk nggak bisa dia katakan buruk lagi. Kenapa? Karena nalarnya sudah dikuasai oleh si penyerang. Itulah Ghazwul Fikri, perang urat saraf. Maka sekarang di medsos, nah ini kan yang paling menggejala, di antara yang paling menggejala sekarang ini kan pemanfaatan media sosial. Facebook lah, WA lah, Instagram lah, Twitter lah, macam-macam. Nah itu terus menerus dia serang. Ketika kita mengingatkan orang-orang yang sudah diserang urat sarafnya itu tentang kebenaran dan kebajikan, nggak bisa dia terima lagi. Nggak bisa dia terima lagi. Kenapa? Karena urat sarafnya itu sudah dikendalikan oleh penyerang sebelumnya. Kita ingatkan dia supaya salat 5 waktu, nggak bisa lagi. Kita ingatkan dia supaya meninggalkan LGBT, nggak bisa lagi. Kita ingatkan dia supaya jangan makan haram, nggak bisa lagi. Kita ingatkan dia supaya jangan mencerca ulama, orang-orang saleh, nggak bisa lagi. Dia tetap dengan pendiriannya. Mana ulama itu, bukan ulama itu. Nah, dia bilang, dia entah kapan tahu pula orang ulama atau bukan ulama. Mana ada nggak betul dia itu. Entah dari mana dia tahu nggak betul.
Bapak Ibu, dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini ada beberapa contoh yang mau saya sebutkan. Bapak Ibu mungkin membacanya. Ada seseorang pendidikannya cuma tamat SMA. Ide bila dilaur ke eno. Sekolahnya tamat SMA-nya lepas dunggu anak iklah. Lalu karena dia dibayar oleh cukong, karena dia punya relasi yang banyak, dia masuk ke partai, dia menjadi anggota DPR, lalu dia tudinglah orang. Yang dia tuding itu profesor. Bodoh kamu, kata dia. Yang profesor dulu sejak SMP, sejak SD, SMP, sanawiyah, aliyah, juara umum sekolahnya, perguruan tinggi dia summa cum laude S1, S2, S3 di perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri, S1 di UGM, S2, S3 di luar negeri, menjadi lulusan terbaik, lalu menjadi profesor termuda. Datang si gambangai, si gampangnya, bodoh kamu. Kenapa dia bilang bodoh? Karena nalarnya itu nggak berfungsi lagi. Karena pikirannya nggak sehat lagi. Hidup tapi jauh lebih berbahaya sekali lagi daripada perang sesungguhnya. Kalau perang sesungguhnya si bangai tadi udah mati aja dia kan, udah kena tembak. Tapi ini enggak. Dia kena tembak nalar dan pikirannya, lalu dia menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Orang pintar dikatakan bodoh. Nanti ketemulah orang bodoh. Ini pandai ini. Mumpuk umpungo, itu hebat tuh. Itulah alasannya kenapa pemilu yang lalu umpungo ikut memilih. Bahkan nalar sudah rusak. Belum lagi kotak suara. Kotak suara kardus, kunci gemboknya besi, nyampai du nalar, kembaca pungo kau lagi. Saya bilang waktu itu pa'a. Pa'a itu bahasa Nagan. Saya nggak tahu di sini entah ada diistilahkan bahasa pa'a. Pa'a itu kalau bangai itu ukra kata orang sana. Udah kelewat bodoh, nggak tahu kita mau bilang bodoh apa lagi kayak gitu. Kenapa? Karena hilang kunci. Ketika hilang kunci, kotak suara dari kardus yang dipotong gemboknya itu, maka kembat pa'a. Bukan pa'a lagi, mau udah cenderung gila kita katakan kepada sejumlah orang yang sudah ditembak nalarnya itu. Ini akibat daripada perang urat saraf. Takhwinul amin. Orang-orang baik itu diserang oleh orang-orang pungo tadi, oleh orang-orang yang sudah kena perang urat saraf tadi. Lalu dia mempengaruhi masyarakat untuk tidak mempercayai orang-orang baik, tidak mempercayai orang-orang saleh, supaya dia mudah mengajak orang-orang mempercayai orang-orang yang pengkhianat, orang-orang bangsat, para cukong, para buzur dan sebagainya. Sekali lagi, perang yang paling dahsyat memang perang urat saraf. Fisiknya belum mati, tapi hatinya jauh sudah lama mati. Dalam 2-3 hari ini lebih dahsyat lagi perangnya itu. Sampai seorang perempuan yang tiap hari buka aurat di backup oleh penguat, oleh entah siapa-siapa, oleh oknum-oknum entah siapa-siapa, untuk menyerang seorang ulama lain. Coba itu yang saya nggak sampai nalar saya. Yang saya heran dan aneh, beberapa orang di Aceh juga begitu membela si perempuan lonte itu untuk menyerang para ulama. Nyambrat kaputoh kawat awak Aceh yang lagi nyan, Bapak Ibu bahagia. Dulu kita mengira ini negeri warisan para aulia. Ini negeri orang berakhlakul karimah. Di sini lahir para ulama. Di sini lahir para orang-orang saleh. Kita ini keturunan para pejuang, para syuhada, para aulia. Nggak nyangka kita ada orang pungo di negeri ini, di Nanggro kita ini, lebih membela lonte itu daripada ulama. Ya. Takhwinul amin, waqtimanul khain. Lalu mereka nggak banyak sebenarnya, tapi apa namanya? Heboh. Tiap medsos dia masuk, tiap kelompok dia masuk, tiap partai dia pengaruhi orang. Untuk apa? Untuk membenci ulama, untuk membenci orang-orang saleh, untuk membenci orang-orang baik, untuk membenci para penegak kebenaran. Lalu dibalik untuk menyukai para cukong, untuk membela orang-orang kafir,
untuk membela orang-orang munafik, untuk membela para pengkhianat. Dan tentu saja, sekali lagi, negeri menjadi hancur lebur. Orang-orang akan bertengkar satu sama lain. Kenapa? Karena nalar gak jalan lagi tadi. Itulah makna takhwinul amin wa'timanul khain. Sudah disabdakan Rasulullah untuk mengingatkan kita sejak lama sekali. Dan para pendahulu kita sudah insaf betul, menginsafi betul tentang peringatan Rasulullah ini. Maka nggak pernah kita baca 10 atau 20 tahun lalu. 10 tahun lalu kita nggak pernah membaca ada lonte berani menghujat ulama lalu dibela oleh para tokoh, oleh para rejim, oleh para oknum, oleh para orang-orang berpangkat, orang-orang kaya. Nggak pernah ada Bapak Ibu Raga 10 tahun sebelum ini. Kenapa? Karena para pendahulu kita dulu sudah menginsafi, membaca hadis ini, menyimak pembelajaran dari para ulama. Hati mereka bersih. Sekarang karena banyak kita makan biaya cukong, disogok oleh orang-orang yang menggurita kekuatan dan kekuasaannya untuk memperoleh kedudukan-kedudukan dan jabatan-jabatan mereka. Lalu mereka bagi apapun, mulai dari jatrong sampai minyak bimoli. Pernah dibagi untuk saya satu paket, kagom dan kuaceh, saya bilang. Untuk mendapatkan kedudukan dia bagi jatrong kepada masyarakat. Ini sogok, Bapak Ibu yang bahagia. Mungkin sudah puluhan kali saya sampaikan di sini juga, para guru-guru kita mengatakan, ini haram dimakan, haram dipakai, haram dimanfaatkan, haram bahkan diterima, haram bahkan dibiarkan, haram bahkan didiamkan. Kenapa? Ini sogok, ini perbuatan terkutuk. Allah melaknat orang-orang yang melakukan sogok dan menerima sogok dan yang membiarkan sogok terjadi. Takhwinul amin. Yang menyorakan sogok seperti ini dipanggil oleh polisi, dipanggil oleh oknum, dipanggil oleh macam-macam, dipanggil. Berkali-kali saya dipanggil gara-gara bilang sogok untuk ini. Kenapa? Karena kita ingin luruskan masyarakat, kita ingin luruskan pikiran, kita ingin luruskan hati nurani, kita ingin luruskan agama dan keyakinan kita, ingin luruskan etikat mereka. Jangan sampai menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah. La'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah mengutuk, Allah melaknat orang-orang yang memberi sogok, menerima sogok, dan membuat sistem atau memfasilitasi terjadinya sogok. Bahkan membiarkan sogok terjadi pun kena kutukan Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ra'aun nasa al-munkara falam yunkiruhu yushaku ayyummahumul azab." Apabila manusia melihat kejahatan merajalela, tetapi dia nggak peduli, dia diam saja atas kejahatan itu, sebentar lagi semua kena azab. Cenderung orang memahami ini azab di dunia, gempa, menggok-gok, tsunami. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, azab yang hakiki itu azab di akhirat. Dunia ini tak seperti setetes air yang kita celupkan ujung jari ke dalam lautan samudra luas lalu kita angkat. Tak seperti itu, jauh lebih kecil lagi daripada itu dibandingkan akhirat. Maka kalau ada siksa, kalau ada kesengsaraan di dunia, tak sangat-sangat tak sebanding dengan azab dan siksa akhirat. Begitu pula nikmat. Kalau ada kenikmatan yang kita peroleh di dunia, walaupun entah jadi presiden, walaupun entah jadi menteri, entah jadi bupati, entah jadi wali kota, tak seperti satu celupan air di tengah samudra yang teramat luas dibandingkan akhirat. Ini bukan berarti saya mengajak kita untuk melepaskan kehidupan dunia, bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan sampai dunia menjadi target. Boleh nggak kita berkuasa di dunia? Boleh, sangat-sangat boleh. Silakan dengan cara-cara yang baik. Jangan curang, jangan sogok, jangan menipu, jangan memanipulasi, jangan mengadu domba, mengadu-gadu orang. Lalu tinggal orang pakai katanya je kepemimpin ini. Nah, menggejala Bapak Ibu berbahagia. Makanan haram tersebar di mana-mana ketika udah ada pilkada, pilpres, pemilu. Cukong-cukong yang menggurita, yang mereka akan merebut hutan-hutan
menanam kelapa sawit di negeri kita. Itulah yang memberikan bekal kepada orang-orang yang sedang rakus dengan jabatan tadi itu. Mereka kasih uang, mereka bagi-bagi uang, bahkan di daerah-daerah tertentu diketuk pintu rumah, diantar sampai ke rumah. Nyonya terima ngacut oleh-oleh dari lon, hana dipilih hana pupu. Gimana pilih hana pupu inan kai puduk gambar, coblos nombor ini. Ya. Ngan saka 3 kilo, ngan saka 3 kilo, ngan minyak goreng 3 kilo, ngan jakung gede tikrek kita yang kajut ke. Hana pucap. Udah kita coblos dia, lalu kita mencoblos sebuah tempat di neraka kelak. Karena mencoblos orang-orang bangsat, orang-orang khain, pengkhianat seperti itulah, maka negeri menjadi hancur lebur. Sekali lagi 10-20 tahun yang lalu, nggak ada orang kita yang sampai membela para pengkhianat ketika berhadapan dengan para ulama. Sekarang ada, itulah urat sarafnya. Kawat sudah putus, Bapak Ibu berbahagia. Sudah berat tingkat kegilaan yang dialami oleh sebahagian masyarakat kita. Sekali lagi, wahadihi min alamatis saati wa qad taqaddama anna min alamatiha raf'ul amanah. Sebelum ini kita sudah bahas tentang salah satu tanda kiamat adalah diangkatnya amanah. Amanah itu sikap terpercaya dari para pemimpin, dari para penguasa di antara kalian. Diangkat amanah. Dia menjadi penguasa tapi nggak amanah lagi. Tidak lagi menjalankan aturan yang baik. Tidak lagi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tidak lagi ia tunaikan. Ada orang yang seharusnya menempati posisi A, nggak dikasih ke posisi itu. Ditaruh orang lain ke posisi tersebut. Ini tidak amanah lagi. Amanah telah dicabut dari penguasa-penguasa di antara kalian. Itu salah satu tanda kiamat. Yusadal amru li ghairi ahlihi. Urusan diserahkan kepada orang yang tidak pakar, tidak bidangnya. Pernah kita dengar di media, kepala rumah sakit bukan dokter misal, kepala sekolah bukan guru, camat bukan aparatur negara, macam-macam tuh. Ini wusidal amru ila ghairi ahlihi. Lalu kemudian wa min alamatiha tahwinul amin. Dan di antara tanda kiamat juga adalah memutarbalikkan fakta. Menganggap orang-orang yang amanah sebagai pengkhianat. Melabelkan pengkhianat kepada orang-orang baik dan orang-orang saleh. Memviralkan, mencari keburukan-keburukan orang yang amanah tadi. Orang yang jujur tadi dicela dan dicerca. Tahwinul amin. Wa huwa ayyushakka fihi wa la yusaqu fi amanatihi wa sidqihi. Sehingga masyarakat menjadi ragu-ragu. Menjadi khawatir, menjadi cemas. Apa benar ini orang baik? Apa benar ini dapat dipercaya? Jadi ragu. Kenapa ragu? Karena pengaruh orang yang perang urat saraf tadi. Dia giring opini orang lain. Dia pengaruhi pikiran dan pemahaman orang lain. Untuk menganggap buruk kepada orang baik. Lalu masyarakat luas menjadi ragu-ragu. Kadang ciknya. Saya punya handphone WA itu. Ada beberapa kali orang nanya ke saya. Pu betul tengku Habib Rizik nyan mesum. Ini contoh. Pu betul tengku Habib Rizik nyangkan keturunan Rasulullah. Saya bilang sama dia, nggak penting itu. Untuk apa itu? Saya nggak ngerti itu sampai ke situ. Yang penting orang Islam. Udah. Masa lebih percaya kepada Ahok daripada Habib Rizik? Itu saya bilang. Masa lebih percaya kepada penista agama dibandingkan kepada seorang yang saleh, yang tiap hari pergi ke masjid untuk salat berjemaah? Itu aja. Kita pegang yang lahir-lahir aja, nggak usah terlalu jauh gitu. Tapi itu tadi, karena dikembangkan itu. Dikembangkan kepada masyarakat luas bahwa itu bukan ulama, itu pendusta, itu pembohong, itu pengkhianat. Padahal orang tersebut adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Nah ini yushakka fihi wa la yusiku fi amanatihi wa sidqihi. Orang-orang ragu tentang kejujuran orang itu,
orang tersebut. Bainama yusaku fil kadhibi wal munafiqil mutamalluqil mutazallifil khainin. Pada saat yang sama, dia putar balikkan fakta. Lalu ada orang-orang yang pengkhianat, yang sejak awal meniti karirnya dengan entah apa-apa latar belakang kehidupannya. Kemudian entah dia korupsi, entah dia ini, entah selama ini nggak pernah tutup aurat, tetapi diperayuk, diberikan kemasan, dilebih-lebihkan, dibuat pencitraan, dielu-elukan, disebut-sebut sebagai orang baik, disebut-sebut sebagai orang jujur, diberikan kemasan-kemasan menarik, sehingga kita yang tahu dia pengkhianat jadi ragu juga. Oh kayaknya udah baik ini orangnya, oh kayaknya dia baik ini kagak sok kupiah kagak pakai ijazah sumadah enoba bataku leh pajang kita mau Islam. Nah begitulah kira-kira gambarnya. Diberikan kemasan, dan ini sangat dahsyat dilakukan terhadap generasi masa kini. Kita bukan menghujat mereka yang melakukannya, tetapi yang penting bagi kita adalah mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan generasi muda jangan sampai tertipu mentah-mentah oleh perilaku-perilaku bejat dan kaplat seperti itu. Jangan sampai kita menjadi korban dari penipuan sistemik yang mafiatik yang menyeluruh, menggurita di seluruh dunia itu. Dengan kecerdasan, dengan kita bisa mempertahankan iman kita. Apa yang Allah katakan haram, tetap haram menurut kita. Seperti sogok menyogok tadi. Di kalangan masyarakat tertentu sogok menyogok itu sudah dianggap nggak apa-apa lagi, Bapak Ibu ya. Kita pulang, kita pergi ke daerah-daerah tertentu, kita menyapa masyarakat, kita bertemu dengan masyarakat, kita tanya tentang sogok menyogok. Nah, bagi-bagi paket orang yang nanti menjelang pemilu. Nah, mana nih cok? Coba anda cok, pajan si lom. Tiga go. Bukannya menyunau rumah juhan juga. Oh, anda tahu pilih. Apakah anda pilih? Apa nilai rezeki cok ke neraka yang bagi ke neraka? Padahal Bapak Ibu yang menyogok itu nggak mungkin dia akan beri secara sukarela. Kalau tidak diiming-imingi untuk menarik kembali jauh lebih besar daripada itu. Tapi nggak mau saya berpanjang-panjang cerita ini. Nggak ada bukti pada saya. Yang mau saya sampaikan bahwa menyogok itu hukumnya haram. Memakan harta sogok itu haram. Kalau tumbuh di daging kita, tumbuh di darah kita, mana batamin haramin fannaru aulabih. Itulah nanti yang akan membuat api neraka menjalar di seluruh tubuh kita. Karena kita ikut makan walaupun hanya 1 kilogram minyak bimoli, walaupun hanya sikrek jakung hete, walaupun hanya 1 kilogram gula pasir, 2 botol sirup, macam-macam pembagiannya. Maka ni cok nu pupa lang kuace. Bahina ni pajo lengkut atau biar aja tenggelam di sana. Karena haram, enggak perlu kita ambil. Bila perlu di depan dia, han ho muka aja yang berani. Lempar ke muka dia tuh supaya menjadi pelajaran bagi dia. Paling tidak muka kita lempar, ini kamu kasih untuk saya nggak kamu terima. Jangan kamu kira saya bisa dibeli dengan ini. Begitu. Kita harus membangun perlawanan kolektif, perlawanan bersama terhadap kejahatan-kejahatan yang menggurita ini. Karena mereka juga tak berhenti membangun kebersamaan untuk menggelabui orang-orang, untuk menipu orang-orang demi merebut jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan yang ingin mereka nikmati. Mereka nggak sanggup lagi kita ingat. Kita ingatkan nggak sanggup lagi mereka karena udah kotor betul, kabuna ade. Kalau kita ingatkan mereka marah sama kita, mereka suruh orang-orang untuk menangkap kita. Nggak sanggup lagi kita ingatkan mereka. Siapa juga kita mengingatkan masyarakat luas, masyarakat yang setiap hari mau ke masjid, masyarakat yang mau menunaikan salat 5 waktu di awal waktu di masjid berjamaah. Tapi kalau masyarakat yang sudah menggurita itu nggak sanggup lagi kita ingatkan, kita diposisikan menjadi lawan bagi dia. Gitu. Karena terbangun. Saya sering katakan di sini bahwa penyakit yang paling menular itu adalah penyakit jahat. Bukan kurap, apalagi panu, bukan. Yang paling cepat menjalar, yang paling cepat menular adalah penyakit kejahatan. Ketika ada seorang yang
jahat tidak segera diberantas dan dibasmi, maka akan memunculkan kejahatan-kejahatan baru di sekitarnya. Awak tak drop na urang cuma cuy-cuy silap dah. Drop lo, pai korupsi. Harun Masiku ya hoi plung. Yang umumkan ni ke KPU yang umumkan so pemenang ni pancuri je rupanya. Je padundro cukong-cukong Sinai bolak-balik cabang dalamnya dikawal oleh oknum-oknum jenderal. Kibanda beranda. Yang kedua, hukum di negeri kita ini hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa? Karena kejahatan terbiarkan. Karena kejahatan sudah diketahui begitu banyak dilakukan. Maka pada saat kita hendak menerapkan kebenaran, aturan dan segalanya di lingkungan masyarakat menolaknya. Kenapa? Tertular. Karena kejahatan tadi sudah dibiarkan lebih dahulu. Makanya Rasulullah SAW sampai inilah saraktu yada Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, seandainya Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Untuk apa? Itulah pembelajaran budaya hukum yang paling maksimal, yang paling nyata, yang paling konkret, yang paling akurat. Siapapun yang melanggar hukum dikenakan hukuman. Supaya apa? Supaya kejahatan tidak menular. Ketika ada orang jahat dibiarkan, apalagi dibela-bela, apalagi setelah itu diberi jabatan lagi, jadi komisaris lah, entah apa-apa diberi jabatan lagi. Cang-cang kau dikepungo pada pengelola semua kekuasaan-kekuasaan itu. Kenapa? Karena kita nggak masuk akal lagi. Kenapa orang yang dipenjara, yang menista agama, mulutnya busuk, dicela, dikecam, dicerca, bermusuhan dengan banyak sekali orang, dapat jabatan yang sangat tinggi. Setelah itu Pertamina pun ambruk, rugi melulu. Yang kenyang. Apa itu raga tahwinul amin wa'timanul khain. Orang-orang cerdas, orang-orang saleh, orang-orang baik diselewengkan oleh para cukong. Dianggap buruk, dianggap jahat, dicerca, dicela. Wa'timanul khain, dan para pengkhianat, orang-orang bejat, orang-orang kaplak dipuja-puja, dimuliakan, dielu-elukan, dihormati, diagung-agungkan. Inilah fenomena akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la taqumus sa'atu hatta wa dzakara minha wa yukhawwinul amin wa yu'tamanul khain." Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangannya maksudnya demi Allah, kiamat tidak akan terjadi sehingga, kata beliau, orang-orang memutarbalikkan fakta, menuduh orang baik sebagai jahat dan menuduh orang jahat sebagai orang baik. Yukhawwinul amin wa yu'tamanul khain. Yukhawwinul amin wa yu'tamanul khain. Orang-orang terpercaya dijelek-jelekkan, dicerca dan dikecam, sedangkan para pengkhianat dipuja-puja dan diagung-agungkan. Siapa yang melakukan ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ingat hadis yang sangat sering kita baca, ada ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3. Kalau bicara dia bohong, kalau berjanji mengingkari, dan kalau diberikan jabatan dia menjadi pengkhianat. Idza tumina itu artinya diberikan kepercayaan, termasuk diberikan jabatan. Dapat jabatan dia entah gesi, entah wali kota, entah bupati, entah gubernur, entah presiden, entah menteri, dia manfaatkan untuk mengangkat relawan-relawan dia, mulai dari menjadi komisaris, menjadi direksi, menjadi ini, menjadi itu, lalu membagi-bagi coupling proyek untuk siapa? Untuk relawan-relawan dia. Padahal dia menguasai bukan hanya relawan,
Dia memimpin seluruh rakyat, bukan hanya relawan. Dia bekerja dengan dibayar oleh uang negara, bukan oleh relawan. Tetapi relawannya terus diberikan jabatan-jabatan. Yang tak sejalan dengan dia, putuskan terus. Pecat satu persatu. Pecat. Itu namanya adalah iza tumina khana. Ketika diberikan kekuasaan, dia mengkhianati kekuasaan itu. Seperti yang saya katakan tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, memberikan hak-hak kepada yang berhak, memberikan hukuman kepada yang berhak dihukum, memberikan kenikmatan kepada yang berhak mendapatkan kenikmatan. Tetapi dibalik oleh orang munafik ini. Orang munafik ini kalau melihat orang-orang baik, orang-orang saleh, maka dia diskriminasi, dia sisihkan, dia isolasikan. Baik tajuk jabatan puan, kritis sekali. Jangan kasih jabatan apa-apa, dia nanti banyak kritik. Jangan kasih jabatan apa, dia banyak kali ngomong. Siapa juga yang kita kasih? Yang yes man, yang penjilat, tamalluk tadi, penjilat, yang bermanis-manis muka selalu di depan, di belakang belum tentu. Itulah iza tumina khana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian nomor 34, halakul wa'ul wa dhuhur tahud. Halakul wa'ul wa dhuhur tahud. Tanda kiamat yang ke-34, kiamat jauh adalah hilangnya wibawa kemuliaan. Al-wa'ul ini orang-orang berwibawa, orang-orang mulia, orang-orang terpuji, orang-orang terhormat. Lalu muncullah orang-orang yang tak berperadaban, orang-orang kasar, orang-orang tak jelas asal-usulnya, orang-orang yang tak berpendidikan, muncul menjadi tokoh-tokoh di tengah masyarakat. Wahada min alamatis saati ayyamuta asyrafun nas wa hukama'uhum wa uqala'uhum wa ulama'uhum. Ini adalah salah satu di antara tanda kiamat. Meninggalnya orang-orang yang mulia, meninggalnya para orang-orang yang bijak, hukama, uqala'uhum, para pemikir-pemikir, orang-orang yang cerdas telah meninggal. Wa ulama'uhum, para ulama mereka juga meninggal. Summa yadharu badil fayadharu tahud. Kemudian datang penggantinya. Yang penggantinya itu adalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak memiliki latar belakang, tidak jelas asal usulnya. Khala lahumul jauh, karena mengisi kekosongan-kekosongan yang tadi pemimpin orang-orang saleh, para pemikir, para ulama, orang-orang bijaksana telah tiada. Maka muncul, kalau bahasa Aceh Bang, munyohana tiwah di dalam belang, darut canggang di kerajaan, gitulah. Ketika nggak ada lagi para pemimpin yang baik, calon-calon pemimpin yang baik, para pemikir, orang-orang bijak, maka diangkatlah entah siapa-siapa yang menjadi pemimpin di situ. Kadang sekolah pun nggak jelas, seperti yang saya katakan tadi. SMA aja entah tamat entah tidak. Lu tiba-tiba udah ngomong, udah nyalahkan orang, udah bilanglah ini amburadul, itu salah, ini salah. Dia sendiri nggak bisa. Yang dibilang amburadul pun mendapatkan penghargaan terus-menerus tuh. Inilah uqala hukum itu telah hilang. Yang tersisa adalah para orang-orang bodoh, orang-orang kurang akal. Bapak Ibu berbahagia, kita lanjutkan nanti pada pertemuan pekan mendatang. Lebih dan kurang saya maaf kepada Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.